Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Helena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Selamat sore. Maaf nih Kak, mengganggu kesibukan Kak Helena sebentar. Tidak apa-apa. Demi Devi mah kita lanjut aja. Aduh, siap, baik teman-teman. Jadi saat ini saya sedang bersama dengan Kak Helena Nuriatu Afifah Ibrahim, betul Kak? Betul. Iya, yang merupakan public speaker asli Belitung. Kak Helena ini memiliki banyak sekali prestasi di bidang public speaking tentunya. Dan dikarenakan memang ketertarikan saya terhadap dunia public speaking ini satu linear dengan Kak Helena. Karena itu saya merasa Kak Helena ini menjadi sosok yang menginspirasi. Jadi, FYI teman-teman, saya bisa bertemu dengan Kak Helena ini adalah saat itu kebetulan kami satu panggung dalam suatu acara seminar Brave Public Speaking with Komuni yang kebetulan Kak Helena menjadi pembicaranya Dan Dev menjadi moderatornya. Dan saat itu saya merasa Kak Helena selama menyampaikan materi, saya merasa wah ini benar-benar sesuai dengan saya begitu. Karena itu pada kesempatan kali ini, saya memutuskan untuk mewawancari Kak Helena selaku sosok inspiratif bagi saya. Seperti itu, Kak Helena. Awalan, mungkin boleh Kak Helena untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya, halo teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan, nama aku Helena, udah dijelaskan dari Devi. Kali ini aku dikasih kesempatan yang luar biasa dari Devi, yang kita dijelaskan menjadi sosok inspiratif dari Devi. So, di sini aku cuma ingin berbagi sedikit aja yang mungkin bisa disampaikan oleh pertanyaan Devi. Oke, siap. Kak Helena saat ini sedang menempuh semester berapa, Kak? Oke, aku semester 6 dari Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi, anak Ilkom. Oke, Kak Helena. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan mengapa Kak Helena memutuskan untuk mengembangkan diri atau mungkin bahkan akan berkarir di bidang public speaking, Kak? Oke, awal pertama kali memutuskan sebenarnya tidak ada hal yang khusus ya, Dev ya. Karena di awalnya itu mungkin berasal dari hal kecil. Jadi pada saat itu, sedari kecil itu mungkin pada saat itu memang belum punya banyak teman, ya mungkin bisa dibully lah gitu. Akhirnya punya suatu keinginan untuk gimana nih biar aku punya banyak teman. Makanya dari situ aku mulai ikut lomba. Nah, salah satu lomba yang paling banyak aku ikutin pada saat itu adalah tentang public speaking, kayak pidato, ceramah gitu teman-teman. Dan akhirnya sampai SMA pun aku juga sering nge-vlog dan lain sebagainya. Akhirnya aku menemukan ternyata sebenarnya aku suka banget nih dunia public speaking. Akhirnya dari masuk kuliah sampai sekarang pun masih menekuni public speaking seperti itu. Gitu singkatnya. Baik Kak Helena, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Saat dulu pertama kali Kak Helena mendalami dunia public speaking, apakah pernah merasa seperti grogi, gugup, takut untuk melangkah seperti itu Kak? Oke, mungkin banyak cerita ya teman-teman sebenarnya, karena untuk menjadi seorang yang berbicara lancar seperti itu tentu memiliki banyak hal yang harus juga dilalui. Nah, pertama adalah mungkin kalau teman-teman tanya apakah gugup, grogi ataupun pernah nangis. Nah, itu pernah saya lalui, Dev, juga sebelumnya. Jadi intinya adalah tidak ada proses yang begitu cepat, teman-teman. Pasti akan selalu ada yang harus dihadapi. Awal pertama kali bahkan juara pidato itu saya nangis di panggung gitu gara-gara saya nggak punya teks kayak gitu. Jadi hanya berbekal pembukaan sama penutup doang gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ya nangislah di panggung. Namun karena ada keberanian kayak apa yang udah kita mulai harus selesai, akhirnya saya pun mengarang sebenarnya di situ, walaupun sebenarnya tidak belum terlatih secara kosakata dan sebagainya. Namun tentu teori yang teman-teman dapat tentang mungkin teman-teman ikut kelas public speaking, jikalau tidak ada panggung untuk ditaklukkan, itu juga tidak akan worth it menurut saya. Jadi teman-teman silakan cari panggung. Hal sekecil apapun ya, kayak misalkan bertanya di kelas, berpendapat, itu adalah panggung-panggung yang sebelum menuju panggung besar sepertinya akan ada panggung-panggung kecil yang harus teman-teman lewati gitu. Grogi pasti tetap ada. Pasti tetap ada ya Kak? Iya, betul. Jadi kalau cara Kak Helena saat itu mengatasinya bagaimana Kak? Oke, yang pertama tentu teman-teman ya mau nggak mau itu adalah berani. Nah, tentu teman-teman, kalau aku bilang berani, pasti teman-teman udah tahu itu jawaban klasik banget sih, jawaban normatif banget. Tapi
aku mungkin akan ngasih tips and trick aja ya, Dev. Aku nggak pernah, kalau teman-teman takut dengan mata orang, coba kita tatap bukan mata. Mungkin kalau kita lihat panggung nih atau misalkan ruang kelas ya, jangan lihat mata-mata orang yang natap kita. Nataplah dinding-dinding yang agak ke atas tapi belum ke plafon. Aku sering kayak gitu. Jadi misalkan aku lagi getar, lagi panik, jadi aku tuh pandanganku walaupun ngadep ke depan, tapi aku tidak melihat mata-matanya mereka, tapi aku melihat dinding yang sebelum menuju plafon. Kalau plafon ke atas banget. Nah, aku ingat banget pas aku mau nangis itu aku ngadep sana, dan ketika grogi pun aku juga melihat sana. Tapi orang ngelihat aku, wah aku berani ngadep ke depan. Padahal sebenarnya aku tidak. Aku menghindari sebenarnya mata-mata mereka karena pada saat itu belum berani banget buat eye contact kayak gitu. Baik. Jadi itu salah satu caranya. Betul. Mungkin satu lagi boleh nggak sih, Dep? Boleh. Jadi tips and triknya juga adalah kita selalu mikir kalau orang itu melihat kita. Padahal sebenarnya mereka itu lagi fokus sama dirinya sendiri gitu. Ada teori juga yang bilang kalau misalkan ada nih kayak satu orang ngelihat kalau orang tuh liatin dia. Padahal sebenarnya kenyataannya adalah orang-orang itu ngeliatin diri mereka sendiri gitu. Jadi was public speaking ya, sampein aja apa yang teman-teman sampaikan, jangan hiraukan. Paling kalau misalkan teman-teman ada kesalahan, ingatnya cuman sehari 2 hari doang atau semenit 2 menit doang, habis itu lupa karena mereka fokus sama diri mereka sendiri. Orang-orang punya kesibukannya masing-masing. Betul. Masing-masing. Betul. Ya, oke, siap Kak Helena. Lalu apa saja Kak prestasi yang pernah diraih oleh Kak Helena di bidang Oke, mungkin secara ininya aja ya. Kalau di dunia public speaking, yang pertama SD itu pidato menceramah, Dev. Dari SD ya? Ya, dari SD kelas 3, kelas 3, 4, 5, 6 itu ikut FLS 2N, MTQ, ceramah, terus Sarhil Quran, ya penceramah juga sebenarnya. Terus di tingkat SMP, pidato, ceramah. Ini dunia public speaking ya berarti ya? Betul. Terus ya kalau di SMA karena pada zaman COVID, Dev, jadi dunia lomba itu dialihkan dengan online. Nah, aku ikutnya pidato juga sama vlog gitu. Jadi udah nge-vlog, udah kayak gitu-gitu. Nah, alhamdulillah yang paling buat aku berkesan itu dari Kemendikbud RI. Di situ itu sih paling. Sampai Kemendikbud ya teman-teman tingkatnya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau tidak salah juga kemarin terakhir yang lomba news. Oh iya, benar. Kalau Oke, benar, di kuliah ini aku tipe orang yang suka explore. Jadi mungkin sebelumnya pidato sama ceramah kan adanya seperti itu ya. Nah, aku kali ini udah nyobain untuk di dunia kuliah ini adalah news anchor. Jadi alhamdulillah berapa tahun ini memang sering ikut news anchor dari zaman semester 2 apa 3 kayak gitu. Nah, keren Kak. Mantap. Semoga TV juga keren ya, teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Kak. Dan yang terakhir nih Kak, untuk penutup bisa Kak Helena beri closing statement atau kalimat penutup untuk teman-teman yang sedang menonton kita berdua nih Kak di seluruh dunia. Oke, buat teman-teman di seluruh dunia nih ya, Dev ya. Pasti kita selalu berada di zona nyamannya kita, dan ada juga zona yang gak nyaman, Dev. Saran dariku ataupun closing statement dariku membuat diriku jadi sekarang adalah berani keluar dari zona nyaman untuk nyaman. Wah, oke. Jadi teman-teman harus keluar dari zona nyaman biar teman-teman itu bisa nyaman. Nyamannya adalah nyaman dalam berkarir, nyaman dalam bereksplor diri, nyaman dalam belajar dan sebagainya. Jadi ruang nggak nyaman tuh pasti ada. Tapi kalau kita terus berada di ruang nyamannya, kapan lagi kita bisa buat diri kita nyaman ke depannya. Iya, betul sekali. Keluar dari zona nyaman untuk nyaman. Wah, sangat memotivasi teman-teman. Oke, jadi sudah cukup sekian Kak pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali untuk waktunya, kesempatannya, dan untuk jawaban-jawaban dari Kak Helena. Oke. Untuk penutup saya ingin menyuarakan satu kalimat bersama Kak Helena, layaknya news anchor Kak. Oke, gimana? Kalimatnya itu, apa tadinya? Teruslah bersuara karena suara Anda bisa menginspirasi dunia. Oke, teruslah bersuara karena suara Anda bisa menginspirasi dunia. Yeay. Baik, terima kasih Kak Helena. Saya cukupkan sampai sini saja. Selamat tinggal teman-teman penonton yang ada di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.